AZA yang merupakan pekerja outsourcing dari PT MTI yang ditempatkan di dermaga JICT ditangkap penyidik Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku merupakan supervisor atau pengawas sekaligus koordinator 7 pelaku pungutan liar lainnya yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Pelaku merupakan supervisor yang bertugas shift malam bersama 15 operator krain bongkar muat. Diperkirakan dalam satu shift selama 8 jam, tersangka meraup keuntungan sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah dari satu pelaku. Sebelumnya, AZA ditangkap di salah satu lokasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat malam. Penangkapan AZA merupakan tindak lanjut dari penangkapan 7 tersangka lainnya yang merupakan bagian dari 49 tersangka pungli yang dirilis pada Jumat kemarin. Sahabat Indonesia, dimanapun berada, masih bersama Warsono Bakri di channel Etalase SOS untuk menyampaikan tema yang sangat aktual, yaitu tentang instruksi Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apa isinya? Yaitu untuk melaksanakan pemberantasan pekat atau penyakit masyarakat. Sangat disadari bahwa akhir-akhir ini di tengah situasi pandemi COVID-19, masyarakat makin resah. Selain ancaman dan tantangan untuk mengatasi terhadap pandemi COVID-19, tapi juga diresahkan adanya kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat, di antaranya pencurian, pemalakan, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia untuk bisa memberantas salah satu penyakit masyarakat ini, agar semua masyarakat bisa hidup tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Karena dengan ketenangan ini akan bisa mendukung dalam semangat pada masyarakat di semua lapisan aktivitas di sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk jelasnya, ikuti terus video ini hingga tuntas dan berikan dukungannya melalui like dan subscribe-nya agar kami bisa selalu memberikan video-video yang makin menarik dan berikan inspirasi serta nilai tambah bagi sahabat Indonesia. Penyakit masyarakat atau pekat sudah sejak lama ada di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dan terus-menerus meningkat dan meningkat makin kompleks, ragam, dan cara untuk melakukannya. Dahulu dikenal bahwa penyakit masyarakat itu menurut istilah
Jawa itu dikenal Mo5 atau 5M. Di antaranya M yang pertama adalah main. Main di sini ini bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya adalah berjudi. Kemudian maling atau mencuri. Sampai sekarang terus ada itu. Dan sangat ragam cara melakukannya, jumlah orangnya, dan berbagai macam sasarannya. Nah, yang menjadi topik utama sekarang adalah salah satu di antaranya adalah M. Yang kedua tadi adalah maling atau mencuri, yang sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memberantas preman-preman di seluruh wilayah NKRI, meskipun awalnya di wilayah Tanjung Priok. Dan ternyata di sana sarang, karena pada awal pelaksanaan instruksi pemberantasan pekat ini terjaring 49 preman-preman untuk memalak para sopir kontainer. Dan ini sudah berlangsung lama. Pelakunya bukan saja preman yang ada di jalan-jalan, tetapi preman sebagai karyawan dalam perusahaan, sehingga sangat terorganisir. Oleh karenanya, dengan tindakan ini sangat membahagiakan tentunya, karena pelaku-pelakunya akan terus disikat habis. Mulai dari Tanjung Priok, terus akan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka melalui instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Kapolri, kemudian berkoordinasi dengan seluruh Kapolda hingga Kapolres tentunya di seluruh wilayah NKRI ini untuk melakukan dengan segera melakukan pemberantasan para preman-preman yang sudah meresahkan masyarakat. Karena dengan adanya preman tentunya masyarakat memang sangat resah. Parkir kendaraan atau motor was-was. Jalan dipalak. Parkir yang biasanya tarifnya 1.000, ada yang bisa 2.000, 5.000, dan seterusnya. Tergantung wilayah masing-masing. Nah, melalui upaya di Tanjung Priok, ternyata di berbagai wilayah sudah ditangkap ragam preman-preman ini yang ada di terminal, yang sering memalak para sopir, bahkan di tempat-tempat parkir sudah mulai terjaring oleh aparat kepolisian. Dan mereka yang ada di kepolisian tentunya akan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya yang telah merugikan dan meresahkan masyarakat.
ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas, Pak. Gitu ketika macet gitu. Nah, banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya, pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer Kan betul. nggak bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Siap. Pak Bori. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Iya, oke. Enggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Hikmah dan dampak positif tindakan pemberantasan preman tentunya sangat banyak. Di antaranya, satu, bahwa pemerintah melalui kepolisian dan TNI merupakan tindakan nyata dalam hal bertanggung jawab untuk melindungi bangsa dan negara dari keamanan serta ketenangan. Yang kedua, bahwa masyarakat akan makin percaya terhadap keberadaan pemerintah melalui Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan keamanan, perlindungan, sehingga masyarakat mengalami atau merasa sangat senang dan tentunya ini memberikan kebanggaan. Yang ketiga, bahwa masyarakat semua lapisan merasa senang karena keamanannya atau rasa aman benar-benar bisa dirasakan dan juga terjamin, sehingga dimanapun, dengan siapapun, sampai kapanpun,
masyarakat akan tenang terhadap segala aktivitas yang dilakukannya di setiap saat. Yang keempat, bahwa keamanan adalah kebutuhan nyata pada masyarakat bangsa Indonesia. Selain sandang pangan, kemakmuran, kesejahteraan, pendidikan, tetapi keamanan merupakan kebutuhan pokok atau mutlak bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Yang kelima, tentunya pemberantasan pekat atau penyakit masyarakat ini tidak hanya berhenti saat ini saja. Tentunya bisa dilakukan secara berkelanjutan dan bisa bekerja sama, berkoordinasi, saling mendukung dari pemerintah pada organisasi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung sehingga benar-benar tercipta rasa persatuan, kedamaian di bumi pertiwi yang kita cintai ini akan bisa tercapai sehingga bisa mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Semoga pekat atau penyakit masyarakat yang selama ini mengganggu dan meresahkan semua lapisan masyarakat makin hari makin terkikis atas upaya dan keseriusan pemerintah untuk menangani dan tentunya dengan dukungan organisasi dan seluruh elemen masyarakat agar bisa terwujud rasa aman. Begitu juga semoga penyakit yang ada dalam birokrasi pun bisa terkikis sehingga semuanya makin aman dari gangguan-gangguan sehingga masyarakat bangsa Indonesia bisa menuju hidup makmur, damai, dan sejahtera dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, salam sehat, dan sukses selalu untuk kita semua.